pada pagi hari ini bisa kembali berkumpul untuk melaksanakan chapel, di mana nanti kalian akan memuji Tuhan dan juga akan menyanyikan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk membuka chapel kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas anugerah dan kesempatan yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh kami yang sehat. Dan pada pagi hari ini juga kami mau bersama-sama ya Tuhan untuk melaksanakan chapel kami. Kiranya Bapak, ibadah ini ya Tuhan bukan hanya sebagai rutinitas biasa, tapi benar-benar kami bisa memaknai dan kami bisa mendapatkan ya Tuhan tema dalam kehidupan kami. Mari kami serahkan dalam tangan-Mu, kami sudah juga dengan mengucap banyak syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian yang berjudul Selidiki Aku. Pujian ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, merefleksikan apakah benar kita mengasihi Tuhan di tengah situasi yang mungkin tidak pasti atau masalah-masalah yang membuat kita down. Apakah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan setia kepadanya. Sama seperti Tuhan yang terus menjaga kita, mengasihi kita, dan juga tetap setia kepada kita di tengah-tengah ketidaksetiaan manusia kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memulai chapel kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Yosua. Tetapi sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Mari semuanya kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan tolong menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bangun dan kami akan memulai cepat kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Berkatilah biarlah firman-Mu ini boleh kami dengarkan dengan baik, kami memahaminya dan juga boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, anak-anak semua, kita akan melanjutkan membahas dari kitab Yosua. Nah, sekarang silakan boleh dibuka dulu Alkitabnya di kitab Yosua pasal keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Yuk, boleh dibuka dulu ya Alkitabnya Yosua pasalnya yang keempat. Nah, sebelum kita melanjutkan ya masuk ke berita firman Tuhan, tadi mau tanya dulu buat kalian semua ya. Coba kalian pikir-pikir lagi, kalian masih ingat tidak di hari Senin kemarin itu kira-kira kalian masih ingat tidak tentang berkat Tuhan atau anugerah Tuhan, kasih Tuhan mungkin yang kalian rasakan di hari Senin kemarin, begitu ya? Kalau dia kasih waktu 5 detik, kalian pikir ya 5 detik aja. Jangan lama-lama, pikirkan kasih Tuhan yang kalian rasakan atau anugerah Tuhan yang kalian rasakan di hari Senin kemarin ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mungkin ada di antara kalian ini dijawab dalam hati aja ya. Mungkin ada di antara kalian yang berpikir hari Senin kemarin itu anugerah yang aku rasakan atau berkat yang aku rasakan adalah Tuhan sudah menjaga aku dari hari Senin seharian full sampai hari Kamis ini aku bisa mengikuti chapel, atau mungkin hari Senin kemarin kebetulan aku ulang tahun, jadi itu adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa buat aku. Atau mungkin ada di antara kalian yang lupa hari Senin apa ya? Atau nggak usah deh berkat Tuhan hari Senin makan apa aja, pasti ada di antara kalian yang lupa kan? Nah, hari ini kita akan merefleksikan tentang ini ya, tentang kasih Tuhan ini, tentang anugerah Tuhan ini dalam kehidupan kita. Nah, silakan boleh dilihat di kitab Yosua 4 ayat 1 sampai 24. Buka dia minta tolong setiap komru. Boleh ya Bapak Ibu membacakan ayat ini untuk anak-anak semua. Boleh di-pause dulu videonya. Kemudian boleh dibacakan dulu ayat Alkitab di kitab Yosua pasal yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Di-pause dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Homrum sudah membacakan ayat Alkitab ini untuk kita semua. Nah, anak-anak semua, pembacaan firman Tuhan kita ini diberi judul ke-12 batu peringatan. Nah, apa sih ke-12 batu peringatan itu? Bu Kodi akan menjelaskan sedikit ya latar belakang dari kisah ini. Nah, ini melanjutkan dari pembahasan dari Pamanata kemarin ya. Nah, latar belakang dari kisah atau cerita ke-12 batu peringatan ini adalah dari ceritanya bangsa Israel yang sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian. Pada saat itu mereka dipimpin oleh Yosua. Jadi siapa sih Yosua ini? Nah, Yosua ini adalah orang yang dipilih Allah untuk meneruskan tugas setelah Musa mati ya. Nah, atas perintahnya Allah, ia memimpin bangsa Israel, si Yosua ini memimpin bangsa Israel untuk pergi dan menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, ketika mereka tiba di sana ya, saat itu mereka berjalan ke tanah perjanjian itu mereka harus melewati Sungai Yordan dulu, begitu ya. Nah, di layar buku dia kalian bisa lihat ya tentang petanya. Di sini kalian bisa lihat bahwa Sungai Yordan ini adalah sungai yang mengalir dari Laut Merah ke Laut Mati. Kemudian Sungai Yordan ini adalah sungai yang memiliki arus air yang sangat kencang. Kalian bayangkan ya kalau misalnya kalian masuk ke dalam aliran sungai yang arusnya sangat kencang itu bisa kalian hanyut. Pasti kayak gitu ya. Nah, itulah yang tempat itulah atau sungai inilah yang harus dilewati oleh bangsa Israel pada saat itu, begitu ya. Lalu akhirnya pada saat itu waktu mereka berjalan melewati sungai itu, seperti yang dijelaskan Pamanata kemarin bahwa yang berjalan paling depan adalah para imam yang membawa tabut perjanjian kan. Nah, pada saat mereka melangkahkan kaki mereka masuk ke dalam sungai itu, tiba-tiba peristiwa besar pun terjadi. Nah, peristiwa apa yang terjadi? Pada saat para imam melangkahkan kaki mereka masuk ke dalam sungai tersebut,
tiba-tiba sungai Yordan itu terbelah dan akhirnya bangsa Israel bisa berjalan melewati tanah yang kering itu. Begitu kalian bisa lihat di layar ya. Nah, ini adalah gambar di mana para imam itu mengangkat tabut perjanjian dan mereka berjalan melewati sungai tersebut. Nah, setelah mereka berhasil melewati sungai Yordan tersebut, sungai yang dia terbelah itu, kemudian mereka jalan di tengah-tengah sungai yang terbelah itu, Allah meminta Yosua untuk memilih 12 orang dari tiap-tiap suku. Ada ya di Yosua pasal 4. Allah meminta Yosua untuk memilih 12 orang dari setiap suku Israel untuk mengambil batu di mana batu itu adalah batu-batu batu-batu yang tadi diinjak oleh para imam itu. Jadi disuruh angkat ya, setiap orang dari 12 suku itu angkat satu batu ya. Kemudian mereka harus menaruh batu itu di seberang. Nah, pertanyaan besar di sini adalah kenapa mereka harus mengangkat batu-batu itu? Begitu ya. Nah, tujuan dari batu yang diangkat itu oleh setiap perwakilan suku itu adalah sebagai tanda pengingat, begitu ya, tanda pengingat bagi generasi bangsa Israel selanjutnya bahwa nenek moyang mereka atau bangsa Israel yang saat ini sedang berjalan ya, mereka pernah melihat peristiwa yang luar biasa itu di mana Allah membelah sungai Yordan dan memberikan jalan bagi mereka melewati sungai tersebut. Nah, jadi ke-12 batu peringatan ini sebagai bukti bahwa Allah melakukan suatu mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, kenapa sih harus pakai batu dan biar apa gitu ya pakai batu ini? Ya, tadi ingat pertanyaan Bu tadi di awal, kalian masih ingat nggak tentang anugerah Tuhan di hari Senin yang kalian rasakan ya? Tidak menutup kemungkinan mungkin ada di antara kalian yang lupa atau tidak mengingat ya tentang berkat Tuhan karena mungkin kita tuh cenderung untuk bilang sama Tuhan, ini Tuhan tuh gini, kemarin Tuhan gini. Kita cuma ingat kesalahan-kesalahan aja, kita cuma ingat pergumulan yang Tuhan kasih, masalah yang Tuhan kasih. Kita tidak mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh pengingat ini ya. Di sini bukan dia bilang kita semua cenderung melupakan hal-hal yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Sehingga kita membutuhkan pengingat. Kita itu sama dengan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel melihat betapa Allah dahsyat melalui di mana Allah membelah sungai itu ya, sehingga umatnya itu dapat berjalan melalui tanah yang kering. Nah, dari batu itulah harapannya adalah bangsa Israel atau generasi bangsa Israel selanjutnya itu terus mengingat bahwa mereka itu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mereka nggak bisa lewat sungai Yordan itu kalau tidak ada Allah yang membantu mereka. Dan mereka harus menyadari bahwa Allah mereka adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat seperti itu. Jadi kita jangan hanya melihat Tuhan kemarin kasih aku nilainya segini, kenapa Tuhan gak bantu aku sumatif kemarin, kenapa untuk formatif Tuhan gak gini-gini. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hal-hal yang membuat hati kita sakit dan sebagainya. Nah, kenapa waktu itu Allah membantu bangsa Israel ya? Karena bangsa Israel itu ketika mereka mendapat pertolongan Allah itu karena mereka itu taat. Mereka berjanji untuk taat dan mau terus percaya kepada Tuhan, mau terus untuk berserah kepada Tuhan begitu ya. Nah, ketaatan mereka lah yang menyelamatkan mereka, atau iman mereka lah yang menyelamatkan mereka, iman mereka kepada Tuhan begitu ya. Coba kalian bayangkan kalau waktu itu mereka nggak percaya sama Tuhan, masih bobal sama Tuhan, nggak mau Tuhan, aku nggak mau gini-gini. Nah, apa yang terjadi? Mereka tidak akan sampai ke dalam tanah perjanjian itu. Tapi karena ketaatan, mereka berjanji sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan. Nah, mereka bisa Tuhan akhirnya membantu mereka melewati sungai tersebut. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari bangsa Israel ya. Dengan ketaatan kita, dengan kepercayaan kita, dengan kita berserah kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan terus menjaga, melindungi kita gitu ya. Jangan dengan kekuatan hebatnya kita sendiri, kita mau, nggak perlu, thank you Tuhan, aku nggak perlu Tuhan. Jangan, terus berserah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan terus memimpin kita, begitu ya, melalui orang-orang di sekitar kita. Mungkin akan ada Yosua yang akan membantu kalian suatu saat ketika kalian ada dalam kesulitan gitu ya. Jadi di sini tugas kita sebagai orang Kristen, orang percaya adalah
tetap percaya sama Tuhan, tetap taat untuk menjalankan setiap perintah Tuhan, ya tetap berserah kepada Tuhan dan semakin merindukan Tuhan. Yang di dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 5 mengatakan bahwa ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ya, kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa, jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, ya kita harus ingat kembali, apa yang harusnya kita lakukan. Apakah kita terus ya udahlah, wajar aku adalah manusia berdosa, atau aku tidak boleh melakukan dosa ini, aku harus mengurangi dosa ini. Nah, ini pilihan untuk kita, ya kita mau seperti apa nih? Mau terus berjalan di koridornya Tuhan atau mau terus melawan perintah Tuhan? Dan ya hari ini kita diingatkan kembali melalui kitab Yosua ini bahwa kita bisa melihat kedahsyatannya Tuhan, kita bisa melihat mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita terus menerus, asal kita tetap taat, asal kita tetap percaya kepada Tuhan, asal kita tetap berserah kepada Tuhan, minta bantuan Tuhan setiap detik, ya jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi minta pertolongan Tuhan setiap harinya, gitu ya. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini, yang boleh kami baca hari ini. Bantu kami Tuhan supaya setiap harinya kami boleh semakin diingatkan kembali untuk hidup kami, boleh kami perbarui, boleh kami ubah supaya hidup kami ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bantu kami supaya mau menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid di SDLH Bogor ini, supaya kami boleh sadar akan setiap kewajiban kami dan tugas serta tanggung jawab kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang menyakiti hati Tuhan, baik dari perkataan kami, pemikiran kami, ataupun tingkah laku kami. Kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di pembelajaran hari ini berkatilah mereka, berikan semangat yang lebih lagi dan sukacita supaya mereka boleh mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, terima kasih anak-anak semua. Semangat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you. Sukacitaku